apa-apa harus ada izin dari suami gitu, kata ibu bilang. Anduknya masih nempel, cuman dia itu keluarnya itu terburu-buru itu. 6 bulan menikah, istri kabur ke antah berantah. Alamak, mestinya romantisme pernikahan antara Andre Permana dan Siti Nuraini masih hangat-hangatnya. Wong pernikahan masih seumur jagung, tapi faktanya justru membagongkan. Baru juga 5 bulan usia pernikahannya, sang istri Siti Nuraini justru minggat meninggalkan suami seorang diri. Waduh, kok bisa? Tim Titik Target pun mendatangi kediaman Andre yang berada tepat di belakang pabrik tahu Sumedang di kawasan Cikarang Pusat. Usut punya usut. Saat berbincang dengan tetangga sekitar, terungkap fakta bahwa kepergian Siti nampaknya telah dipersiapkan dengan matang. Ya terakhir saya lihat tuh di Teh Siti ya. Teh Siti mandi tuh. Udah beres mandi masuk kamar. Nggak selang ada 15 menit lah dari dalam kamar itu keluar tuh. Keluar langsung ngikat pintu. Pergi dia itu langsung. Dengan keadaan anduk masih nempel di kepala tuh. Anduknya masih nempel, cuman dia itu keluarnya itu terburu-buru itu. Jam berapa saya bangun, saya nyanten di depan nongkrong gitu. Kirain dia tuh ada di sini sama Bibi. Pas jam kurang lebih 2:30 tuh ya. Pas 2:30 saya nanyain ke Bibi, saya mau minjem HP gitu kan, di bawah sama istri. Kata Bibi tuh nggak ada. Nah, dari situ baru dia nggak ada gitu. Terus saya nanya sama yang kerja, dia ada keluar pakai baju sama celana lepis tuh, sama di kerudung anduk, itu doang. Sandiwara Siti yang diam-diam menyelinap kabur, bahkan sampai ada adegan sang istri mengunci suaminya di dalam kamar, pastinya bikin Andre bingung. Tak berhasil menemukan sang istri di sekitar rumah, di jalan, bahkan di tempat-tempat yang biasa didatangi Siti, membuat sang suami putus asa. Terlebih saat menghubungi sanak keluarga dan teman-teman sang istri, tak ada yang memberikan kabar keberadaan sang istri. Terakhir kalinya terlihat, ya, saat Siti pergi menaiki taksi online di depan sebuah jalan. Terus itu nggak tahu juga, saya nggak nyangka gitu. Padahal dia baik, orangnya dia baik ya. Dia baik, penyayang. Nggak nyangka saya kayak dia tuh baik, sebenarnya dia tuh baik bang. Walaupun dia kadang nekat, tapi dia hatinya baik. Makanya saya berani gitu bang ya, sampai nikah. Karena saya tahu dia gitu bang. Makanya pas pergi itu nggak percaya, pas dia pergi itu. Sang suami bingung menghadapi hilangnya sang istri. Pasalnya tak ada cekcok, perdebatan, ataupun konflik di antara pasangan ini. Hanya memang Siti yang sebelum menikah merupakan pekerja dan memiliki penghasilan sendiri harus beradaptasi tinggal bersama suami tanpa pekerjaan apapun. Sementara sang suami bekerja di pabrik tahu milik keluarga. Udah disuruh Andi katanya udah nggak usah kerja lagi, kamu nggak usah kecapean ya gitu kata Teh Sitinya. Oh ya udah nggak apa-apa kalau Bibi mah gitu bilang. Sok aja kamu emang bener, kamu teh harus sayang suami gitu. Apa-apa harus ada izin dari suami gitu kata ibu bilang. Nah semenjak dari itu dia tertutup. Keponakan mah Andri ngerawat Neng Siti itu baik juga, dia ngasih arahan baik juga dia alhamdulillah. Terus kan dibilang katanya dia harus berhenti kerja juga, kan berhenti. Disuruh diem dia di kamar juga, dia diem nggak kemana-mana ngikuti apa kata suaminya gitu. Kata suaminya kalau harus diem di kamar diem, kalau keluar bebarengan sama suaminya. Kalau itu mah saya larang, kalau itu mah. Soalnya kan kasihan, kata saya tuh
kalau udah nikah mah ngapain harus kerja kan ada yang tanggung jawab itu, udah diem aja gitu doang, kerjain aja yang pekerjaan rumah tangga itu. Kalau masalah kerja mah saya larang, emang nggak boleh, saya sayang, kasihan gitu bang. Andre dan keluarganya memang melarang Siti kerja di luar rumah. Mereka justru mengarahkan Siti untuk membantu pekerjaan di pabrik tahu. Tapi itu pun hanya sebentar. Sang suami lagi-lagi melarang sang istri bekerja lantaran takut kecapean. Alhasil, semakin membuat Siti tak punya aktivitas dan kembali mendiami kamarnya. Sumpek, penat, dan terkungkung membuat Siti berkali-kali minta pulang ke Garut dekat kedua orang tuanya. Kadang ya ke situ juga pikiran juga. Memang posisinya memang dia udah pernah ngomong nggak betah gitu. Waktu itu ya memang dia nggak betah. Dia ngomong memang udah nggak betah, jadi pengen di kampung ke dia. Balik ke Garut dan tinggal dekat orang tua seperti harapan Siti sebenarnya sulit dipenuhi suami. Pasalnya, ternyata pernikahan Siti dan Andre tidak disetujui keluarga. Lantaran mereka merupakan kakak adik tiri. Waduh. Jadi gini ceritanya, itu teh kan A Andri sama Teh Siti itu bisa dikatakan tiri gitu. Jadi A Andri, bapaknya nikah sama mamahnya A Andri itu, bapaknya A Andri nikah sama Teh Siti, bawa A Andri, terus Teh Siti, mamahnya Teh Siti, bawa Teh Siti, bisa dikatakan kakak beradik tapi tiri gitu, bukan saudara. Dari bapaknya bawa A Andri, dari mamahnya Teh Siti bawa Siti gitu. Cuman kan nggak saudara. Ada dari ibunya, dari ibu aslinya dia ada. Awal-awalnya memang nggak apa sih, nggak ngizinin gitu. Cuman kan mau gimana lagi? Kalau yang namanya orang tua kan bilang begitu memang sayang. Ya, orang tua itu takut ntar ke itunya jelek gitu ya, kayak sekarang ini itu yang ditakutin orang tua, makanya awal-awalnya ngelarang dulu gitu. Tapi kalau itu udah ngizinin. Wadidaw, fakta yang membagongkan. Siti dengan kesadarannya sendiri pergi ke antah berantah meninggalkan suami yang juga pasrah. Suami hanya berharap Siti kembali dengan kesadarannya sendiri. Andre bahkan tak melaporkan kehilangan Siti ke kantor polisi. Selain karena takut memakan biaya besar untuk melakukan pencarian orang hilang, sang suami yakin Siti baik-baik saja di luar sana. Siti Nuraini, bila kamu menyaksikan ini, kembalilah ke suamimu atau kabarkan keadaanmu agar semua orang yang menyayangimu lega hatinya. Kembalilah pulang, Siti.